Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang saya hormati, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini alhamdulillah sampai saat ini, sampai detik ini kita telah diberi kesehatan sehingga kita telah berkumpul bersama-sama dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjemaah dan sekaligus kita sama-sama mendengarkan pengajian subuh yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Hidayat. Sallallahu alaihi wasallam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, baiklah sebagaimana biasa kita sama-sama mendengarkan kajian subuh yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Hidayat. Pada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Al hadis atau kama qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Di pagi yang penuh cerah ini kita semua diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehat sempat. Sehingga alhamdulillah kita telah menjalankan perintah Allah salat subuh, mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara berjamaah. Dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan pengajian fikih. Mudah-mudahan apa yang kita kaji nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dengan kita memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah pada hari kiamat mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Qahari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini hari Sabtu tanggal 19 Zulqa'dah, maka di bulan Zulqa'dah ini adalah termasuk bulan hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwasanya
dalam setahun 12 bulan, dan dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan pilihan Allah namanya bulan hurum. Di dalam surat At-Taubah ayat ke-36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Bapak dan Ibu, ketika kita memulai membaca di awal surat At-Taubah maka tidak diperkenankan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka cukup membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim saja. Jadi satu surat ini khusus untuk surat At-Taubah kita tidak diperbolehkan membaca Bismillah. Kenapa? Karena di dalam surat At-Taubah itu banyak menceritakan tentang azab, siksaan terhadap orang-orang kafir. Maka karena menceritakan tentang azab, siksaan, maka tidak boleh, ya. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim menceritakan tentang apa? Kasih sayang dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Sedangkan ayat tersebut berhubungan dengan siksaan, dengan azab. Maka tidak diperkenankan khusus dalam Al-Quran satu surat itu, dalam surat At-Taubah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh, ya. Kalau seumpama di pertengahan maka hukumnya makruh. Jadi cukup membaca ta'awuz saja atau membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Contohnya tadi kita ngambil ayat ke-36 dalam surat At-Taubah, cukup a'udzubillah langsung baca ayatnya, tidak usah membaca bismillah. Jadi sepanjang masih kita baca surat At-Taubah, baik mungkin kita mengaji sendiri ataupun berjamaah, tidak diawali dengan membaca bismillah. Contoh kita baca surat At-Taubah ayat 36. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Kata Allah dalam surat At-Taubah ayat 36, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan tersebut ada arba'atun hurum. Arba'atun 4 artinya, ya, hurum itu mulia, ya. Jadi ada 4 bulan pilihan Allah, yang bulan tersebut, 4 bulan tersebut pahalanya amal ibadah di bulan tersebut dilipat gandakan oleh Allah. 4 bulan pilihan Allah, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Mungkin diantara bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang sudah tahu 4 bulan itu, alhamdulillah. Atau mungkin lupa, atau mungkin belum tahu, maka pada saat ini kami sampaikan bahwasanya 4 bulan hurum tersebut, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah di dalam hadis Nabi disebutkan salah satu mutawaliyah, 3 yang berturut-turut, ya. Apa saja 3 yang berturut-turut? Yaitu bulan Zulqa'dah, bulan sekarang ini termasuk bulan hurum namanya, ya. Kemudian setelah bulan Zulqa'dah bulan Zulhijjah, urutannya. Setelah Zulhijjah bulan Muharram, ya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 3 yang berturutan. 1 terpisah, yaitu di bulan Rajab, ya. Ini 4 bulan ini adalah bulan hurum. Hurum itu mulia. Kalau kita muliakan juga dengan amal ibadah, maka amal ibadah kita berlipat ganda pahalanya, ya. Namanya bulan hurum. Makanya orang-orang dulu kan, kalau orang-orang tua kita, nenek moyang kita itu mengingatkan, jangan berbuat dosa. Ini sudah bulan
hurum. Ini bulan apa? Bulan Zulhijjah. Ini bulan Muharram. Ini bulan Rajab. Kenapa? Karena kalau berbuat dosa juga dosanya berlipat ganda. Jadi penting ya, kadang-kadang penting dari sekarang kita sampaikan lagi kepada anak keturunan kita. Nah ini di bulan Zulqa'dah ini termasuk bulan hurum. Tak usah banyak keluar rumah, jangan terlalu banyak bicarakan keburukan orang lain dan lain sebagainya. Lebih perbanyak amal ibadah. Alhamdulillah hari ini bertepatan dengan tanggal 19 Zulqa'dah. Bisa berubah berbeda cara menghitungnya. Mungkin ada yang hitung, mungkin ada yang 18, ada yang 19, biasa itu perbedaannya. Baik, kemudian nanti setelah bulan Zulqa'dah, bulan hurum Zulqa'dah, karena ini juga sudah di penghujung, kurang lebih sekitaran 11 hari lagi. Nah, kita akan memasuki bulan Zulhijjah, bulan hurum yang kedua. Nah, untuk bulan hurum yang kedua, bulan Zulhijjah ini punya keistimewaan, terutama keistimewaan di
Mati kita tu. Tes 1 3. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan. Untuk bulan hurum di bulan Zulhijjah punya keistimewaan terutama 10 hari yang pertama. Bagaimana firman Allah dalam surat Al-Fajr, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal wadr. Demi fajar, demi waktu subuh dan malam-malam yang 10. Ya, malam-malam yang 10 ini adalah malam 10 di bulan Zulhijjah. Ya, wasyaf'i wal watr, baik yang genapnya maupun yang ganjilnya semuanya dalam malam-malam 10 ini punya keistimewaan. Nah, maka nanti Bapak dan Ibu, ini kan kita sudah 19, kurang lebih 11 hari lagi. Atau nanti mungkin kita nyari info lagi, kita pastikan, akuratkan kapan mulai masuk tanggal 1 Zulhijjah. Ketika sudah memasuki tanggal 1 Zulhijjah, bagi Bapak dan Ibu yang mau menunaikan ibadah kurban, sudah ada keniatan, walaupun mungkin belum beli kambingnya ataupun sapinya belum diantar, belum beli, tapi sudah ada keniatan memang tahun ini mau kurban. Maka nanti dari tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan pemotongan hewan kurban, sunnah untuk tidak motong kuku dan sunnah untuk tidak motong rambut. Bukan wajib, tapi hukumnya apa? Sunnah. Kenapa? Karena bagi yang kurban itu mau Allah gugurkan, hapuskan dosanya sampai ke ujung-ujung kukunya, sampai ke ujung helai rambutnya. Makanya kita disunahkan, siapa yang mau berkurban, ingat-ingat, siapa yang mau kurban mulai tanggal 1 Zulhijjah nanti sampai dengan pemotongan hewan kurban, jangan potong kuku dan jangan potong rambut. Hukumnya sunnah. Dan bagi Bapak dan Ibu yang ingin puasa sunnah dimulai dari tanggal 1, silakan nanti tanggal 1 Zulhijjah. Kenapa? Karena bulan hurum, bulan yang mulia, ya. Gak ada dasarnya, ada dasarnya, hadis umum, ya. Jadi kita mau puasa, misalnya Bapak dan Ibu mengawali bulan Zulhijjah mau puasa. Bahkan ada orang yang mau puasa selama 9 hari misalnya di bulan Zulhijjah, bagus. Dari tanggal 1 sampai tanggal 7 niatnya bahasa Indonesia, saya niat puasa sunnah di bulan Zulhijjah, gitu saja niatnya. Jadi pada tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 sampai tanggal 7 niatnya saya niat puasa sunnah di bulan Zulhijjah. Dapat. Kalau bertepatan dengan hari Senin, bertepatan dengan hari Kamis, di double niatnya. Saya niat puasa sunnah di bulan Zulhijjah dan puasa sunnah di hari Senin, atau puasa sunnah di hari Kamis. Dua-duanya dapat, ya. Boleh gitu. Nah, nanti pada tanggal 8 Zulhijjah, nah itu kita niatkan tarwiyah. Saya niat puasa sunnah tarwiyah. Kemudian puncaknya puasa tanggal 9 Zulhijjah, namanya puasa Arafah. Itu jangannya. Jadi kalau sumpah nggak puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, paling minimal Pak Ibu puasa 2 hari. Puasa tanggal 8 dan puasa tanggal 9. Ya, kalaupun nggak puasa tanggal 8, minimal puasa tanggal 9, sehari jadilah. Nah, untuk tanggal 9 itu punya keistimewaan. Hadisnya sahih, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa tahun depan. Jadi rugi kalau nggak puasa. Makanya mulai nanti dicatat, diingat-ingat kapan tanggal 1 Zulhijjah nanti, tanggal 9-nya dibuleti di kalender, diingatkan puasa Arafah, menghapuskan dosa tahun lalu, menghapuskan dosa tahun depan. Man, jangan kita ini beranggapan, wah yang mana aku tahun depan nak berbuat dosa maksiat lah bebas olah puasa, bukan, ya. Nah, tetap tak boleh, ya. Maknanya kata Ustaz Adi Hidayat itu,
tahun depan itu kita dimudahkan untuk amal ibadah, untuk taat. Kalaupun kita ini berbuat dosa, Allah berikan kemudahan untuk bertaubat, istighfar, berkah puasa di hari Arafah, ya. Ini kita apa? Puasa Arafah. Nah, nanti pada tanggal 10 Zulhijjah, ya, itu adalah hari raya Nahar atau hari raya Kurban, tanggal 10-nya. Maka pada saat itu sebelum kita menunaikan sholat Idul Adha, hendaklah kita dimulai dari fajar, dari subuh, menahan dari makan, dari minum, ya. Jadi seperti puasa dulu, imsak. Jangan makan, jangan minum. Lain dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri kan sebelum berangkat sholat Idul Fitri, makan dulu, minum dulu walaupun dikitnya. Kenapa? Membedakan kalau Idul Fitri ini hari Lebaran, ini sudah bukan apa puasa lagi. Maka dari pagi pun sebelum berangkat sunnah makan dan minum walaupun seteguk air minum. Nah, untuk Idul Adha kebalikannya. Sebelum berangkat sholat Idul Adha, jangan makan dulu, jangan minum dulu. Tapi itu ingat, jangan sampaikan wajib, itu hukumnya sunnah. Kalau kehausan, misalnya habis meraton, habis jalan-jalan kan, minumnya ada apa-apa, misalnya apa? Makan, kelaparan boleh, karena tadi menahannya hukumnya sunnah. Ya. Kemudian pagi-pagi disunahkan kita berangkat dari rumah untuk niat menjalankan apa? Sholat Idul Adha. Makanya surat Al-Kautsar itu adalah surat yang berhubungan dengan pelaksanaan sholat Idul Adha dan memotong kurban. Allah berfirman dalam surat Al-Kautsar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu Muhammad nikmat yang banyak atau telaga Al-Kautsar. Fasholli lirabbika, maka solatlah untuk Tuhanmu. Solat di sini adalah solat Idul Adha. Wanhar, dan setelah solat tunaikanlah ibadah kurban, menyembelih hewan kurban. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu dialah orang yang terputus. Nah, sunnah ini sebelum kita berangkat sholat Idul Adha, sebelum berangkat sholat Idul Fitri, jalan berangkat ke masjid dan jalan pulangnya jalan yang berbeda, itu sunnahnya, ya. Jadi misalnya kita rumahnya di sana kan, dekat masjid, cuman berangkat ke masjid dari pintu utama, nah gitu kan, gerbang utama. Nanti pulangnya lewat jalur 2. Rumahnya di sini misalnya kan, misalnya ada pintu sana, keluar berangkat dari pintu sana, pulangnya dari pintu yang lain atau muter. Nah, kenapa? Karena setiap langkah kaki kita ini bernilai ibadah. Satu langkah menggugurkan dosa, satu langkah meninggikan derajat, satu langkah lagi terhitung mendapatkan pahala. Makanya sahabat Nabi itu saking ngertinya pahala berangkat ke masjid, itu sengaja diperpendeknya Pak Ibu. Ya, bukan berarti mereka itu nggak bisa jalannya lambat, tapi memang sengaja melambatkan jalannya. Nah, diperkecil jalan. Kenapa? Karena tahu keutamaan melangkahkan kaki ke masjid. Dan ini khusus bagi yang jalan kaki, bukan untuk yang roda 2 atau yang roda 4. Kati ampunan motornya, ampuni dosa motor kan, dosa mobil. Ya, insya Allah mudah-mudahan nanti tidak dihisap, mudah-mudahan ya, motor atau mobil yang biasa digunakan untuk untuk sarana ibadah ya. Ini utamanya itu jalan kaki ya, ke masjid kalau memang dekat. Kalau memang tua kan, rumah jauh dari masjid, jangan paksakan, sakit kakinya jadi gawi kan. Nah, jadi yang masih muda, rumahnya dekat dari masjid, sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sunnahnya jalan kaki. Jalan berangkat dengan jalan pulang, jalan yang berbeda. Ketemu sama kawan di sana, perasaan rumah kamu di sana, nggak boleh sana. Kata Pak Ustadz, jalannya berbeda. Ya, semakin banyak jalan langkahnya, itu semakin banyak dosa-dosa berguguran.
Ya. Kemudian untuk sholat Idul Adha ini sunnahnya agak pagi ya. Yang penting sudah waktu isyraq sudah masuk aja, jangan belum waktu isyraq ya. Misalnya mungkin jam 7 kurang seperempat, atau mungkin misalnya kalau jamaah kumpul setengah 7 misalnya kan, atau jam 7. Jangan terlalu siang kalau jam 9, jam 10 misalnya kan. Jadi agak pagi. Kenapa? Karena mau melaksanakan pemotongan hewan kurban. Iya agak pagi ya. Misalnya katakanlah sambil nunggu jamaah ditetapkan oleh pengurus masjid jam 7 kurang 15 kita sudah melaksanakan sholat Idul Adha, karena setelah sholat mau melaksanakan pemotongan hewan kurban. Takutnya nanti karena terlalu siang, panjang juga mungkin khutibnya, akhirnya kesorehan, bagikannya takut kemalaman, makanya dilaksanakan waktunya agak pagi. Nah kemudian Bapak dan Ibu, setelah melaksanakan sholat Idul Adha, amalan yang paling dicintai oleh Allah pada tanggal 10 Zulhijjah adalah iraqatud dam, mengalirkan darah. Apa itu? Memotong hewan kurban. Maka bagi Bapak dan Ibu yang mungkin belum daftar, atau mungkin ada yang belum niat tahun ini, niatkanlah kurban. Yang penting niat dulu kan. Kalau ada keniatan, insya Allah nanti Allah mudahkan ya. Niat tahun ini mau kurban ya. Dan jangan kita beranggapan Bapak dan Ibu kurban itu seumur hidup sekali. Nah, kebetulan ada kawan kita nih misalnya kelompok 5 yang kurban sapi, baru 6 orang misalnya kan. Satu orang ini kita ngajak misalnya kan, ngajak yang kira-kira kawan yang mampu. Kata kawan tadi, alhamdulillah aku dulu pernah kurban 30 tahun yang lalu. Nah dikiranya kurban ini seumur hidup sekali. Padahal kurban ini sunnahnya setiap tahun sekali bagi yang mampu. Jadi jangan nganggapnya seumur hidup sekali. Ini pernah kejadian masalahnya. Pas mendatangi kawannya tadi kan, ngajai ngepaskan supaya 7 orang, tadi kan kelompoknya katanya aku pernah kurban katanya kan. Dikiranya seumur hidup sekali. Jadi kurban itu setiap tahun sekali bagi yang mampu. Kalau belum mampu tahun ini, tahun depan niatkan ya. Nah di dalam kitab fikih dijelaskan apa itu kurban. Kalau bahasa Arabnya itu namanya udhiyah ya. Udhiyah itu diambil dari kata duha. Duha itu di waktu-waktu pagi. Makanya kenapa? Karena pemotongannya di waktu duha ya. Udhiyah adalah ismun lima yuzbahu minan na'ami yawma'idin nahri wa ayyamit tasyriki taqarruban ilallah ta'ala ya. Namanya udhiyah, kurban itu adalah nama ismun, suatu nama untuk sembelihan berupa hewan ternak, baik itu mungkin domba, biri-biri, kambing, unta ataupun sapi ataupun kerbau yang dipotong di hari nahar, dipotong di hari lebaran di tanggal 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik ya, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Tujuannya bukan untuk yang lain-lain tapi taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi waktu pemotongan hewan kurban Pak Ibu itu 4 hari. Cuman biasanya masjid panitia itu memotong itu dihabiskan di hari pertama atau di hari lebaran. Jadi kalau seumpama misalnya Bapak dan Ibu tidak menyerahkan ke panitia, asalkan waktu 4 hari ini ya masih dinamakan kurban, walaupun motongnya di malam ke-11, motongan malam gak ada masalah, tetap namanya kurban. Motongnya tanggal malam ke-12 Zulhijjah, motongnya malam ke-13, malamnya siangnya namanya kurban ya. Cuman jangan sampai ya, karena misalnya sapinya, kambingnya lihat diantar misalnya sehari lagi sebelum lebaran, masih puasa Arafah gitu kan, kemudian pas malam-malam kambingnya ngembek terus kan sebelum subuh, terganggu tidur, lah dipotong sebelum subuh, belum kurban namanya itu, karena belum masuk waktu. Jadi mulai masuk waktunya itu setelah pelaksanaan Idul Adha, salat Idnya itu sampai terakhir hari tasyrik, sampai sebelum maghrib. Jadi 4 hari. Siapa tahu mungkin diantara para jamaah tahun ini mau kurban, cuman uangnya, duitnya belum cukup misalnya kan, harga kambing misalnya 3 juta, baru tertabung ada 2,5 juta, kurang.
pas hari lebaran tanggal 10 belum juga cukup. Nah pas hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 baru cukup, alhamdulillah dapat rezeki min haitsu la yahtasibnya, karena niatnya memang sungguh-sungguh Allah cukupkan. Beli kambing, dapat kambing misalkan dipotong ya, karena panitia nggak nerima lagi, dipotong misalnya di rumah, ngajak kawan niatkan kurban, jadinya kurban. Nah, kenapa? Karena masih waktu pemotongan hewan kurban 4 hari. Dimulai dari setelah sholat Id tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 dengan tanggal 13. 4 hari ini pemotongan hewan kurban. Makanya Bapak dan Ibu, kita ini tidak boleh puasa pas hari tasyrik. Kenapa tidak boleh puasa hari tasyrik? Tasyrik itu adalah kalau zaman dulu daging-daging unta, daging kambing, daging domba itu dipotong-potong, kemudian setelah dipotong ditusuk pakai apa namanya, seperti tusukan sate begitu, kemudian dijemur. Nah itu mengawetkan, yang namanya apa? Tasyrik. Itu dipanaskan matahari, itu asal muasal dari kata apa? Tasyriknya. Disusun-susun ya seperti kita sate begitu kan, kemudian dipanaskan, kemudian disimpan. Ini kalau kita malah puasa di hari tasyrik tanggal 11, 12, 13, daging banyak malah puasa mubazir, nanti nggak kemakan, makanya nggak boleh puasa ya. Cuman kalau zaman sekarang ini lain, bukan dijemur tapi dimasukkan ke dalam kulkas, masuk dalam freezer. Nah macam-macam, mau lain-lain. Ada kalau lebaran haji itu sibuk daftar untuk kurban. Ada lagi sibuk ganti kulkas. Nah ya, beri freezer yang baru lebih besar lagi. Nah ini lain. Nah untuk menyimpan daging kurban. Jadi yang baik itu daftar kurban, bukan ganti kulkas ya. Ini ganti kulkas tapi tidak kurban, mengharapkan yang apa, dapatkan daging kurban. Kalau udah dapat dari masjid sana dimarahin masjid sana, pengurus masjid, tahun kemarin aku dapatkan, tahun ini tidak dapat kan, aku beli kulkas baru. Jangan malam beli kulkas tapi apa, niatkan kurban ya. Dan jangan menganggap Bapak dan Ibu daging kurban itu harus dihabiskan di hari bulan apa namanya, bulan haji, itulah tidak jadi masalah. Karena misalnya disimpan di freezer misalnya kan, disimpan di kulkas, didinginkan, baru dimasak setengah tahun lagi, nah masih halal, itu boleh ya. Jadi nggak ada kewajiban harus dihabiskan, ini masih bulan haji, jangan lagi dimakan di bulan Muharram. Nah, aman, tetap boleh. Misalnya pas ada tamu, ada keluarga baru dimasak, boleh, silakan. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari para jamaah, Bapak dan Ibu, baik berhubungan dengan bulan Hurum ataupun tentang kurban. Sebelum kita teruskan, silakan kalau ada pertanyaan. Boleh, silakan. Baiknya, di hadisnya alhamdulillah kami hafal ya, hadis riwayat Ibnu Majah, man kana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberikan kelapangan rezeki tetapi dia tidak mau kurban, maka jangan mendekati tempat sholat kami, kata Rasulullah ya. Kenapa? Rezeki ada, rumah bagus, mobil mewah, motor berjejer gitu kan, kan? Kemudian apa, istrinya cantik, gendut, pakai anting kan, berapa suku. Tapi giliran waktu kurban nggak kalah daftar, nggak mau kurban. Itu namanya orang yang pelit, bakhil ya. Maka dalam hadis itu dijelaskan, prinsip ya. Orang yang dermawan, ahli sedekah, itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan para nabi,
dekat dengan manusia, jauh dari neraka. Kalau orang yang pelit, tadi orang yang bakhil, itu dekat dengan neraka, jauh dari Allah, jauh dari malaikat, jauh dari para nabi, jauh juga dari manusia. Makanya apa? Orang-orang yang pelit, kata Rasulullah, kalau dia tidak mau kurban padahal mampu, jangankan mau sholat, mendekat saja jauh-jauh, jangan dekat. Ya, kenapa? Karena tidak mau kurban. Bagi yang mampu, ya, dia ada rezeki tahun itu mampu, ya, sisa-sisa misalnya apa, uangnya, tapi tidak mau kurban, ya. Makanya apa? Hendaklah menunaikan ibadah kurban. Cuman kembali ke hukum asal untuk mazhab Syafi'i, hukumnya tetap sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Jadi kalau ada orang-orang kaya misalnya, kita sampaikan, Pak, ayo kita kurban, kita ajai, mungkin kurang tahu, walaupun mungkin dia apa, istilahnya tadi kan, secara materi tadi dia yang mampu kurban, mungkin belum tahu atau mungkin belum diingatkan, maka kita sebagai jamaah masjid, ya, sebagai tetangga kita ajai, kita ingatkan mungkin lewat grup dan lain sebagainya, kita sampaikan apa, yang mau berkurban, yang mampu hendaklah apa, tahun ini apa, menunaikan ibadah kurban, ya, ya begitu hadisnya kan, ya. Nah untuk mazhab Hanafi memang wajib mereka, kalau kita kan sunnah muakkadah. Nah kalau seumpama bermazhab Hanafi, menurut mereka kalau mampu tahun itu kok gak kurban, maka hukumnya berdosa. Nah untuk kita ini apa? Kita ini karena hukumnya sunnah muakkadah, ya rugi gitu kan, karena sunnah muakkadah ini sunnah yang sangat dikuatkan, seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, kurban, itu adalah sunnah yang dikuatkan. Jadi menunjukkan apa? Pentingnya kurban bagi yang mampu, ya, agar apa? Menunaikan ibadah kurban. Karena jangan sampai apa? Mampu tapi tidak kurban, takutnya nanti apa? Kata Rasulullah tadi, jangan mendekati tempat sholat kami, jangan sholat, jangan apa, mendekat saja jangan, apalagi mau sholat. Nah, itu karena orang yang bakhil itu dijauhi dari manusia, kan? Dan ada lagi pertanyaan, silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin boleh, silakan. Kalau tidak ada kita teruskan. Nah sekarang syaratnya hewan yang digunakan untuk kurban, Bapak dan Ibu, ini harus memenuhi syaratnya. Kalau kita misalnya kurbannya, ya terserah mungkin ada atau dikasih, kan misalnya kita kurban pakai domba ataupun biri-biri, maka syaratnya umurnya sudah setahun untuk biri-biri, ya. Sudah umur setahun, sudah sempurna setahun, dan ini sudah mulai masuk tahun yang kedua, ya. Jadi boleh itu digunakan untuk kurban. Cuman kalau untuk kambing dan sapi, ingat ini, boleh digunakan untuk kurban, boleh digunakan untuk akikah. Sama akikah dan kurban itu umurnya harus sempurna 2 tahun. Jadi kalau kita mau kurban sapi, sapinya umur 2 tahun. Kalau kita mau kurban kambing, kambingnya umur 2 tahun. Kalau masih kurang, walaupun mungkin kurang sebulan misalnya kan, atau kurang 2 bulan, belum cukup syaratnya, karena syaratnya harus umur 2 tahun. Nah ini yang perlu kita perhatikan, ya. Misalnya kita punya kelompok kurban sapi, misalnya kan perwakilan ada yang beli 1 orang, tanyain, inilah sapinya lah 2 tahun atau belum? Oh lah 3 tahun Pak, aman, berarti boleh. Cuman katanya baru setahun setengah, walaupun badannya besar sapinya tadi, belum boleh karena belum cukup. Ya. Nah umurnya 2. Ciri-cirinya giginya sudah tanggal, itu kan agak berkurang gitu kan. Kemudian biasanya sudah muncul apa? Tanduknya, ya. Nah biasanya yang biasa melihara kambing, melihara apa? Sapi itu tahu apa? Ciri-ciri kambing yang sudah apa? Ataupun sapi yang sudah berumur 2 tahun. Untuk akikah juga sama Pak. Kadang-kadang ada cerita ini betul. Jadi dia ini mau ngakikai anaknya, nah baru kambing mungkin umur setahun atau bahkan di bawah setahun, mungkin udah agak besar kambingnya, langsung dipotongnya, niatnya untuk apa? Membayar akikah. Belum bisa. Jadi syaratnya sama. Akikah juga kambingnya umur 2 tahun. Ya. Yang setahun tadi domba ataupun biri. Man berarti kita harus kurbannya pakai domba atau biri-biri, dah. Yang mudah. Ini kan biasanya banyaknya apa? Indonesia ini banyaknya apa? Kambing, ya sudah kita nyari yang
yang muda. Cuman carinya yang umur 2 tahun. Dan boleh kambing ataupun sapinya kurban yang betina, kambing betina ataupun sapi betina. Dan biasanya kan harganya lebih miring, lebih murah kan? Misalnya kambing jantan 3 juta, kalau kambing betina 2,5 juta. Boleh kambing betina asalkan syaratnya umurnya sudah 2 tahun ya. Sapi misalnya kan, sapi jantan 20 misalnya kan. Kemudian sapi betina 18. Boleh kita beli sapi betina. Yang penting umurnya 2 tahun. Nah ini Pak Ustaz, kambingnya jantan. Cuman kalau jalan kok agak ngelik-ngelik itu kan, betina itu kan. Apa itu bencong bancinya? Boleh juga dipotong, silakan. Yang betina lagi boleh, apalagi yang bencong. Nah, yang penting syaratnya 2 tahun. Nah. Nah kemudian karena niat kita kurban ini niat untuk ibadah, walaupun mungkin tidak terlalu gemuk, walaupun mungkin tidak terlalu mahal harganya, yang penting tadi umurnya sudah cukup memenuhi syarat 2 tahun dan selamat dari aib ya, kambingnya ataupun apa sapinya tadi tidak cacat ya. Nah ini dimasukkan ke cacat yang tidak bisa digunakan untuk kurban ada 4 macam. Yang pertama, jenis hewannya tadi yang digunakan untuk kurban, baik domba, kambing ataupun sapi, ini yang cacat tidak boleh digunakan untuk kurban. 1, dia matanya buta. Baik mungkin matanya buta dua-duanya ataupun cuma 1. Seakan-akan melihat dia tuh kanan kirinya tuh rupanya apa? Yang pemiliknya tahu kalau yang sebelah cuma melihat ya. Satunya apa? Buta, itu nggak bisa. Walaupun gemuk, umur sudah cukup 2 tahun, tapi buta, walaupun cuma 1 butanya, tidak bisa digunakan untuk kurban karena cacat. Jangan tergiur dengan harganya. Harganya misalnya yang lain normal 20, ini jadilah katanya 17. Kenapa? Karena apa? Buta. Jangan, nggak sah digunakan untuk kurban ya. 1. Yang kedua, pincang. Pincang itu nggak bisa ya. Pincang gara-gara misalnya apa, pernah jatuh sampai udah mau patah, atau misalnya dari patah kemudian apa, nah dia jalan, memang sudah dari jalannya pun sudah apa, sudah kelihatan gitu. Nah pas nak berdiri, pas nak berpindah jalan itu pincang. Cuman kalau masih dikit misalnya kan masih kelihatan pincang, cuman masih kalau lari itu masih bisa itu karena masih sedikit. Nah ini memang posisi yang memang betul-betul cacat pincang gitu kan. Nah itu nggak bisa digunakan untuk apa, kurban. Dan biasanya namanya sudah cacat kan harganya lebih murah gitu kan. Jadi jangan tergiur, walaupun gemuk, walaupun sudah 2 tahun bisa, karena ini niatnya untuk kurban ya. Kemudian yang ketiga, yang sakit-sakitan. Nah kadang-kadang dibuka matanya kan, kadang-kadang tutupnya, nah lemas yang tidur, dia kan kadang bangun, ngapa ini? Sakit-sakitan ya. Kadang-kadang jinguan di matanya kuning, itu merah, jangan dibeli untuk kurban. Apalagi misalnya diwakilkan panitia yang nitip kurban tadi terkumpul misalnya 20 juta, 21 juta, dibelikan harga yang 16. Gara-gara apa? Belinya sakit lebih murah, jangan ya. Nah, belikan yang sehat ya. Karena yang sakit-sakitan ini tidak boleh digunakan untuk kurban cacat. Kemudian yang keempat, kurus kering. Ini Pak, ini rata-rata sapiku ini harganya 20 jutaan, tapi khusus untuk Bapak harganya jadilah 11 juta. Ngapa? Ini kurusnya Pak, cuma kejinguan, cuma tulang-tulang. Mana kurban? Dagingnya dibagikan cuma tulang kan? Maka jangan ya, karena itu termasuk cacat. Nah 4 jenis hewan ini jangan digunakan untuk kurban, tidak sah walaupun sudah syaratnya umurnya sudah 2 tahun ya. Kenapa? Karena kita ini kurban ini apa? Niatnya untuk ibadah. Walaupun harganya enggak terlalu mahal, yang penting sudah cukup syarat, badannya sehat, kemudian sudah umur 2 tahun. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum ya. Sekali-kali kata Allah, tidak akan sampai daging-daging kurbannya kepada Allah, dan juga tidak akan sampai darah-darahnya, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian. Masa kita mau meningkatkan ketakwaan, mendekatkan dengan kurban, mempersembahkan kepada Allah, masa yang cacat? Pilihlah yang sehat ya, yang sudah cukup umur ya. Yang betina boleh, yang penting cukup umur
selamat ataupun sehat dari cacat, dari aibnya. Nah di sini ada cacat dia ya, cuman masih boleh digunakan untuk kurban. Misalnya patah tanduk, ya, kambing jantan, kambing handuk, karena mungkin semakin tua tadi kan tanduknya semakin ke atas, kemudian akan semakin panjang, kemudian nyangkut misalnya ke kandangnya pas masuk kandang itu, atau mungkin dia berkelahi, patah tanduknya, ya, maka itu tetap boleh. Cacat sebenarnya kan, baik patah satu ataupun dua dari tanduk ini tetap boleh digunakan untuk kurban. Itu karena bukan cacat tidak mengurangi daging, ya. Atau misalnya ada yang dikebiri, misalnya kambing jantannya dipotong bijinya, dua-duanya dipotong, biji telurnya dipotong gitu kan. Nah ini harganya lebih miring misalnya kan, nanti sampaikan sama penjualnya, Pak ini sudah kami kebiri misalnya kan, bijinya kami ambil misalnya, ini harganya sekian, itu masih boleh. Itu tidak termasuk cacat secara syar'i, boleh digunakan untuk kurban. Nah, kalau yang 4 tadi tidak boleh. Nah, sampai di sini sebelum kita teruskan ada pertanyaan dari jamaah, silakan. Boleh. Kalau masuknya ke cacat 4 tadi kan, tetap nggak boleh untuk kurban. Makanya dari yang kurban itu atau mungkin mewakilkan ke panitia yang belinya itu harus betul-betul ngecek gitu kan. Kalau 4 jenis cacat ini nggak bisa, ya. Walaupun kita sudah selesai jual belinya, artinya kalau kita potong niatkan kurban, tetap nggak akan jadi kurban. Kenapa? Karena cacat. Misalnya tadi kan buta, ataupun pincang, ataupun sakitan, ataupun mungkin kurus kering. Nah ada salah satu dari cacat ini misalnya kita sudah jual beli tadi kan, pas sampai rumah baru kelihatan misalnya kan, misalnya ternyata matanya rupanya buta ini misalnya kan, ngelihat cuman sebelah. Nah itu nggak bisa lagi kita niatkan untuk kurban. Jadi kalau bisa misalnya kita tukar, sampaikan, Pak ini rupanya kamu udah ngomong misalnya kan, kalau matanya buta ini kan, sedangkan ini untuk kurban, ini nggak sah kalau digunakan untuk kurban. Aida barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan, itu sebenarnya nggak boleh begitu ya. Jadi kalau semua masih ada aib, masih ada cacatnya, dan memang cacat bawaan ya dari penjual tadi, itu boleh aslinya itu dikembalikan ya. Ini boleh silakan dalam waktu kurang lebih 3 hari ya. Yang memang bawaan cacatnya itu memang dari penjual misalnya kan, ada cacat ini baru kelihatan, boleh kita balikan gitu kan. Bukan cacat yang baru, bukan pas kita ini misalnya jatuh kemudian pincang, nah itu lain, berarti kan cacatnya dari pembeli. Ini cacat dari penjual, boleh dikembalikan. Kalau seumpama dia tidak boleh lagi, katanya Pak, tidak, kami tidak nerima lagi barang yang sudah dijual, tidak dibeli, tidak boleh dikembalikan lagi gitu kan. Sudah kami jual, nggak akan kami terima lagi. Nah itu nanti tetap dipotong kalau mau dipotong, tapi bukan kurban namanya ya. Sedekah biasa. Kenapa? Karena tidak mencukupi syarat. Ya, makanya tadi penting kita ngecek dulu, ditanya-tanya dulu, dicek dulu kan, matanya sehat, kemudian badannya, kemudian cara jalannya dites dulu ya, supaya sah, sehat, selamat dari dari air. Lagi pertanyaan? Silakan. Pertanyaannya, kita mau kurban tapi belum diakikah. Maka jawabannya, karena sekarang ini sudah mendekati hari raya kurban, tetap lebih diutamakan kurban, dan itu hukumnya boleh. Kenapa boleh? Karena kurban itu disunahkan bagi kita setiap jiwa, setiap orang masing-masing sunnah untuk kurban ya, bagi yang mampu. Nah sedangkan akikah ini sunnahnya itu bagi orang tua.
ya, bagi orang tuanya si bayi tadi, orang tuanya dari anak tadi yang mengakikahi, ya. Bukan setiap orang, tapi setiap orang tua disunahkan untuk mengakikahi anaknya. Nah, dulu orang tuanya mungkin ada uangnya tapi belum tahu tentang akikah kan, atau mungkin memang belum ada biaya. Nah, pada saat ini kita sudah alhamdulillah sudah mampu, ya, kita mau kurban. Dengar misalnya, kamu itu belum diakikah, jangan dulu kurban. Maka luruskan pemahaman ini, silakan kita mau kurban walaupun belum diakikah. Nanti setelah hari raya kurban, misalnya kita ada rezeki ingin mengakikahi diri kita sendiri, boleh, silakan, ya. Misalnya kita potong kambing kan, kemudian kita ngundang, ngajak kawan-kawan jamaah masjid misalnya kan, sama ibu-ibu juga ngajak ke rumah. Acara apa Pak? Syukuran. Ngundangnya apa? Syukuran. Karena malu kalau ngomongnya apa? Akikah. Nah, gitu kan. Ngundang akikah kan dalam kalau ngomong ini. Kita ngundang akikah, mana yang diakikahi kan? Baru keluar rupanya yang digendong kakek-kakek kan dalam hal gitu. Ya. Nah, jadi apa namanya itu? Nah, niatnya apa? Syukuran. Walaupun ngundang syukuran, nah itu boleh. Jadi setelah menunaikan kurban nanti ada rezeki lagi, kalau mau mengakikahi diri sendiri boleh, silakan, ya. Cuman tidak usah potong rambut lagi, rambutnya lah laubanan gitu kan, tidak usah dimarhabakan lagi, tidak usah potong kambing kan. Kurban, tetap kurban, ya, jangan kita nganggap tidak sah kurban karena belum diakikahi. Tidak, lain hukum. Kalau kurban setiap orang sunnahnya, kalau akikah sunnah bagi orang tua. Ya, tetap kita cakap. Ya. Kurban itu harus dilakukan dasar. Ini tak cukup tadi. Boleh minum. Kalau minum lagi habis itu malu. Ini kami sampaikan tidak, makanya dari awal tadi kan tidak harus jantan, ya, tidak. Jadi boleh akikah dengan kurban menggunakan apa? Kambing betina. Kalau kita kurban pakai satu betina hukumnya juga boleh. Yang penting syaratnya apa? Udah 2 tahun dan selamat dari cacat. Nah, sekarang posisi misalnya kita nyembelih kambing ataupun sapi yang betina. Nah, kita tanya dulu sama penjualnya kan. Nah, ini misalnya kalau disampaikan lagi hamil, jangan. Kasihan nanti apa? Anaknya jadi yatim. Cuman kalau posisi, ya, kalau posisi misalnya penjualnya udah tahu kalau lagi hamil misalnya kan, kita juga udah tahu pas nyembelih, nah rupanya ada anaknya dalam kan. Kalau anaknya hidup, maka juga harus disembelih. Ya. Misalnya pas kita nyembelih apa? Nyembelih kambing ataupun sapi betina, pas disembelih rupanya ada anaknya dan hidup, sembelih juga. Karena kalau dibiarkan kasihan nanti kan. Kenapa? Karena apa namanya itu, kesusahan dia nyari makan, susunya dan lain sebagainya, maka juga disembelih. Cuman kalau sumpama pas nyembelih induknya tadi, pas disembelih baru kejinguan, rupanya ada anaknya di dalam, lah ikut mati, halal. Kenapa? Karena sudah ngikuti sembelihan apa? Ibunya. Ya. Jadi kalau sumpama terjadi, cuman jangan sengaja. Jangan sengaja kurban akikah dengan yang kambing ataupun misalnya kurban sapi yang betina yang dalam keadaan apa? Hamil. Kalau nggak hamil boleh, cuman kalau dalam keadaan hamil jangan, ya. Kasihan ke anaknya nanti kan, jadi anak yang yatim, ya. Merindukan sama walaupun hewan Pak, tetap dia apa? Sedih, nggak punya apa? Nggak punya ibu. Makanya dianjurkan jangan, ya. Cuman ini posisi belum tahu, kita pas nyembelih ada anaknya hidup, sembelih, langsung segera disembelih. Pas nyembelih rupanya ada anaknya mati, halal. Kenapa? Ngikuti sembelihan dari ibunya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Mana dia? Hah? Insyaallah Pak, ya. Kita doa dulu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah.
dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, berikanlah kemudahan, kelancaran saudara-saudara kami, keluarga kami yang menunaikan ibadah haji dan umrah. Ya Allah, mudahkanlah ya Allah, berikanlah kesehatan, selamat sampai pulang nanti menjadi haji dan hajah yang mabrur dan mabrurah. Ya Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim, anugerahkanlah rezeki kepada kami, mudahkanlah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, dan mudahkanlah kepada kami untuk menunaikan ibadah kurban. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, pengajian ini kita tutup dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bukan jeung Nabi abtina deka ayunan ongku ngamponga ongku paratuna dunya akhirat muka ngirenga tu para wali abdina deka ajunan ongku ngamponga ongku paratuna dunya akhirat muka ngirenga. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi